Halo, perkenalkan nama saya Cecilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode fungsi Sakamoto untuk menentukan perolehan beasiswa. Mari kita lihat fungsi-fungsi keanggotaan apa saja yang digunakan dalam program ini. Berikut ini adalah 3 fungsi keanggotaan yang digunakan dalam program ini, yaitu fungsi keanggotaan UKT, fungsi keanggotaan IPK, dan fungsi keanggotaan perolehan beasiswa. Untuk fungsi keanggotaan UKT sendiri, bila kita klik di sini, maka akan menampilkan rumus-rumus yang digunakan dalam fungsi keanggotaan UKT, di mana pada UKT sendiri dibagi menjadi 3 pengelompokan, yaitu UKT murah, UKT sedang, dan UKT mahal. Dan bila kita klik pada fungsi keanggotaan IPK, maka akan menampilkan rumus-rumus yang digunakan dalam fungsi keanggotaan IPK, di mana pada IPK sendiri dibagi menjadi 2 pengelompokan, yaitu IPK baik dan sangat baik. Mengapa hanya baik dan sangat baik? Karena mahasiswa yang ingin mendaftar pada program beasiswa harus memiliki IPK yang minimal baik. Sedangkan bagi mahasiswa yang memiliki IPK sedang ataupun kurang baik, tidak dapat mengikuti program beasiswa ini. Dan kemudian bila kita klik pada fungsi keanggotaan perolehan beasiswa, maka akan menampilkan rumus-rumus yang digunakan pada fungsi keanggotaan beasiswa, di mana untuk beasiswa sendiri dibagi menjadi 2 pengelompokan, yaitu beasiswa kecil dan beasiswa besar. Nah, berikut ini adalah rules yang digunakan pada program ini, yaitu untuk R1, jika UKT murah dan IPK baik, maka beasiswa kecil. Untuk R2, jika UKT murah dan IPK sangat baik, maka beasiswa juga kecil. Untuk R3, jika UKT sedang dan IPK baik, maka beasiswa kecil. Untuk R4, jika UKT sedang dan IPK sangat baik, maka beasiswanya besar. Untuk R5, jika UKT mahal dan IPK baik, maka beasiswa besar. Untuk R6, jika UKT mahal dan IPK sangat baik, maka beasiswanya juga besar. Sekarang mari kita lihat codingannya. Berikut ini merupakan logika untuk menggambarkan fungsi keanggotaan. Seperti di sini misalnya merupakan logika untuk menggambarkan fungsi keanggotaan UKT, di mana untuk UKT murah sendiri, jika UKT-nya lebih kecil atau sama dengan 1 juta, maka derajat keanggotaan UKT murahnya adalah 1. Namun jika UKT-nya lebih besar daripada 1 juta tetapi lebih kecil daripada 3 juta, maka derajat keanggotaan UKT murahnya sesuai dengan rumus yang ada pada fungsi keanggotaan berikut. Dan jika UKT-nya lebih besar ataupun sama dengan 3 juta, maka derajat keanggotaan UKT murahnya adalah 0. Demikian pula untuk UKT sedang dan UKT mahal, maka rumusnya menyesuaikan dengan rumus pada fungsi keanggotaan berikut. Nah, di bawah ini merupakan logika untuk fungsi keanggotaan IPK, di mana jika IPK-nya lebih kecil ataupun sama dengan 3,2, maka derajat keanggotaan IPK baiknya adalah 1. Tetapi jika IPK-nya lebih besar daripada 3,2 dan lebih kecil daripada 3,8, maka derajat keanggotaan IPK baiknya sesuai dengan rumus pada fungsi keanggotaan berikut. Dan jika IPK-nya lebih besar atau sama dengan 3,8, maka derajat keanggotaan IPK baiknya adalah 0. Demikian pula untuk IPK sangat baik, maka rumusnya menyesuaikan dengan rumus pada fungsi keanggotaan berikut. Nah, di bagian sini merupakan rumus untuk menghitung alfa dan z, di mana jika UKT-nya murah dan IPK-nya baik, maka nilai alfanya merupakan nilai minimum dari derajat keanggotaan UKT murah dan derajat keanggotaan IPK baik. Nah, untuk alfa 2 sendiri, jika UKT-nya murah dan IPK sangat baik, maka alfanya merupakan nilai minimum dari derajat keanggotaan UKT murah dan derajat keanggotaan IPK sangat baik. Demikian pula untuk alfa 3, alfa 4, alfa 5, dan alfa 6, rumusnya dapat kita lihat di sini. Dan di sini juga dapat rumus untuk menghitung Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, dan Z6. Nah, setelah itu kita juga akan melihat rumus untuk menghitung total dari alfa dikali Z, di mana alfa 1 dikali Z1 ditambah dengan alfa 2 dikali Z2 ditambah dengan alfa 3 dikali Z3 ditambah dengan alfa 4 dikali Z4 ditambah dengan alfa 5 dikali Z5 ditambah dengan alfa 6 dikali Z6. Dan kemudian kita juga akan menghitung total alfa, yaitu alfa 1 ditambah dengan alfa 2 ditambah dengan alfa 3 ditambah dengan alfa 4 ditambah dengan alfa 5 dan ditambah dengan alfa 6. Untuk nilai Z sendiri merupakan total dari alfa kali Z dibagi dengan total dari alfa, di mana nilai beasiswa yang akan diperoleh oleh mahasiswa sama dengan nilai Z yang tadi sudah kita hitung. Nah, di bawah ini merupakan logika untuk menghitung derajat keanggotaan beasiswa.
Seperti pada grafik ini, jika beasiswanya sama dengan 3 juta, maka derajat keanggotaan beasiswa kecilnya adalah 1. Namun, jika beasiswanya lebih besar daripada 3 juta dan beasiswanya lebih kecil daripada 5 juta, maka derajat keanggotaan beasiswa kecilnya sesuai dengan rumus pada fungsi keanggotaan berikut. Dan jika beasiswanya sama dengan 5 juta, maka derajat keanggotaan beasiswa kecilnya sama dengan 0. Berikut juga untuk beasiswa besar di mana rumus untuk menentukan derajat keanggotaannya menyesuaikan dengan rumus pada fungsi keanggotaan berikut. Di bawah ini sendiri merupakan codingan untuk menampilkan hasil-hasil dari perhitungan yang tadi sudah kita hitung. Sekarang mari kita coba lihat pada aplikasinya. Di halaman utama ini ditampilkan fungsi-fungsi keanggotaan seperti yang sudah kita lihat tadi. Jika kita klik pada fungsi keanggotaannya, maka akan menampilkan rumus yang digunakan pada fungsi keanggotaan tersebut. Bila kita scroll ke bawah, terdapat rules-rules yang digunakan di mana pada program ini menggunakan 6 rules. Dan bila kita ingin menghitung beasiswanya, maka kita dapat menekan tombol hitung beasiswa yang terdapat pada pojok di sini. Bila kita klik, maka kita akan diminta untuk memasukkan nilai UKT dan nilai IPK. Bila kita menekan hitung beasiswa tanpa mengisi nilai UKT-nya, maka tombol tersebut tidak dapat diklik karena kita diwajibkan untuk mengisi nilai UKT terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan tipe number sehingga hanya angka yang dapat diinputkan pada form di sini. Karena saya menggunakan tipe number, maka kita dapat menekan di pojok sini untuk mengisi nilainya. Di sini saya menggunakan kelipatan 50.000 untuk UKT-nya. Sehingga kita dapat memasukkan nilai UKT-nya dengan menekan tombol di samping ini. Untuk UKT sendiri saya menerapkan batas minimalnya ada 0 sehingga jika kita klik bawah jika nilai sudah 0, maka tidak dapat ditekan. Sedangkan untuk batas maksimalnya tidak saya tetapkan. Di sini kita coba masukkan nilai UKT Rp1.900.000. Nah, untuk IPK-nya sendiri saya menetapkan tentang nilai minimal 3 dan maksimal 4. Mengapa minimal 3? Karena mahasiswa yang ingin mendaftar program beasiswa ini harus memiliki IPK minimal 3. Sedangkan batas maksimal nilai IPK adalah 4 sehingga saya menetapkan batasnya 4. Nah, untuk IPK sendiri saya menetapkan kelipatannya sebesar 0,01 sehingga jika saya tekan tombol di sini maka dia hanya akan menambah sesuai dengan kelipatan 0,01. Nah, jika nilainya sudah 4, maka saya tidak dapat mengkliknya lagi karena nilai 4 ini sudah merupakan nilai maksimum. Dan demikian pula jika tadi nilainya 3, maka saya tidak dapat mengkliknya lagi karena nilai 3 tersebut merupakan nilai minimum. Saya coba hitung beasiswanya. Di sini akan ditampilkan hasil perhitungan dari beasiswanya, di mana beasiswa yang akan diperoleh oleh mahasiswa tersebut berarti sebanyak Rp3.990.000. Pada bagian sini dapat kita lihat derajat-derajat keanggotaan pada masing-masing variabel, yaitu untuk UKT-nya sendiri, derajat keanggotaan UKT murahnya adalah 0,55, sedangkan derajat keanggotaan UKT sedangnya 0,45, sedangkan derajat keanggotaan UKT mahalnya adalah 0. Demikian pula di sini dapat kita lihat juga derajat keanggotaan untuk IPK dan perolehan beasiswa. Di bagian sini ditampilkan hasil perhitungan untuk mendapatkan nilai dari perolehan beasiswa tersebut. Selanjutnya kita akan coba dengan nilai yang berbeda. Misalnya di sini untuk UKT-nya Rp550.000 dan IPK 3,70, ternyata mahasiswa tersebut akan memperoleh beasiswa sebanyak ini. Di sini ditampilkan hasil perhitungan untuk derajat UKT, derajat IPK, dan alfa. Nilai alfa sendiri merupakan nilai minimal dari derajat keanggotaan UKT dan derajat keanggotaan IPK. Dan untuk nilai Z sendiri diperoleh dari logika yang ada pada codingan ini. Sedangkan untuk nilai alfa kali Z-nya merupakan nilai dari alfa dikalikan dengan Z. Nah, di sini dapat kita lihat untuk rule 1 dan rule 2 maka derajat keanggotaan UKT-nya adalah 1, sedangkan rule 3 dan rule 4 derajat keanggotaan UKT-nya adalah 0, dan untuk rule 5 dan rule 6 juga sama, derajat keanggotaan UKT-nya adalah 0. Untuk rule 1 derajat keanggotaan IPK-nya adalah 0,17, untuk rule 2 derajat keanggotaan IPK-nya 0,83, untuk rule 3 derajat keanggotaan IPK-nya 0,17, untuk rule 4 derajat keanggotaan IPK-nya 0,83, untuk rule 5 derajat keanggotaan IPK-nya 0,17, dan untuk rule 6 derajat keanggotaan IPK-nya 0,83, dan alfanya dapat kita lihat di sini. Nah, jika kita ingin menghitung lagi, kita dapat menekan tombol hitung lagi yang ada di sini. Nah, bagaimana jika kita memasukkan karakter yang tidak sesuai? Karena form di sini sudah saya atur menggunakan number, maka kita tidak dapat mengetikkan string. Misalnya di sini saya mencoba untuk mengetikkan string, maka tidak akan ada apapun yang keluar karena kita hanya dapat mengetikkan angka di sini. Namun, bagaimanakah jika kita mengetikkan angka yang tidak sesuai, misalnya angka yang negatif?
Nah, jika kita mengetikkan angka yang tidak sesuai begini, maka akan muncul notifikasi bahwa data yang kita masukkan tidak sesuai dengan rentang yang ditentukan. Maka kita dapat melakukan hitung lagi ataupun kita dapat menutup form ini. Nah, kita coba lakukan hitung lagi. Kita akan coba bagaimana jika nilai IPK-nya tidak sesuai dengan rentang yang ditentukan, yaitu di bawah 3 ataupun di atas 4. Kita coba masukkan IPK-nya 2, nah kita coba lakukan hitung beasiswa, maka akan muncul notifikasi juga bahwa data yang kita masukkan tidak sesuai dengan rentang yang ditentukan. Maka kita dapat coba melakukan hitung lagi dan kita akan coba menghitungnya dengan nilai yang berbeda. Nah, di sini saya akan mencoba menghitungnya menggunakan nilai UKT 7.300 dan IPK-nya 3,87. Maka kita coba lakukan perhitungan beasiswa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa derajat keanggotaan untuk UKT mahalnya adalah 1 dan derajat keanggotaan untuk IPK sangat baiknya adalah 1 dan derajat keanggotaan untuk beasiswa besarnya juga 1. Mengapa hasilnya demikian? Karena jika kita lihat pada grafik berikut, untuk UKT sendiri, jika nilai UKT-nya lebih besar daripada 5 juta, maka derajat keanggotaan mahalnya adalah 1. Dan di sini juga dapat kita lihat, jika IPK-nya lebih besar atau sama dengan 3,8, maka derajat keanggotaan IPK sangat baiknya juga 1. Sedangkan untuk perolehan beasiswanya, jika nilai beasiswa yang diperoleh adalah 5 juta, maka derajat keanggotaan beasiswa besarnya juga 1. Jika kita sudah selesai melakukan perhitungan, maka kita dapat menekan tombol tutup yang ada di sini. Demikian penjelasan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.